Kita singgah di Tulungagung, Jawa Timur. Salah satu oleh-oleh yang khas adalah kerupuk rambak sapi dan kerbau. Nah, Roby Sofwan Amin akan mengikuti proses pembuatan kerupuk rambak sapi dan kerbau dalam sehari menjadi. Berikut keseruannya. Renyah banget ini. Momen Idul Adha beberapa waktu lalu membawa berkah bagi produsen rambak di sentra pembuatan kerupuk rambak sapi dan kerbau di Kelurahan Sembung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Melimpahnya kulit sapi kurban sebagai bahan baku rambak berimbas pada meningkatnya produksi. Tidak hanya dari Tulungagung, kulit sapi ini juga didatangkan dari Blitar dan sekitarnya. Di Kelurahan Sembung ada 40 tempat usaha pembuatan kerupuk rambak. Kulit sapi dan kerbau diolah menjadi kerupuk rambak renyah dengan cita rasa gurih. Untuk membuat kerupuk rambak dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, paling cepat 10 hari. Mulai dari mengolah kulit sapi atau kerbau hingga tersaji menjadi kerupuk rambak. Karena penasaran bagaimana rambak dibuat, saya pun mendatangi tempat produksi kerupuk rambak Intan Jaya, milik Waluyo dan Mas Fufah. Kedatangan saya bertepatan dengan dikirimkannya kulit sapi dari Kabupaten Blitar. Di proses apa ini, Mas? Ini penggaraman. Oh, proses penggaraman. Tujuannya Untuk mengawetkan supaya tidak bau. oh, gitu ya. Jadi kalau dari tempat pemotongannya gitu kan masih basah seperti ini ya. Masih basah, jadi biar tidak busuk diawetkan dengan cara dikasih garam. Pasokan sapi yang melimpah saat momen Idul Adha membuat produsen rambak harus memutar otak agar kulit sapi dapat diolah dalam jangka waktu yang lama. Mereka punya dua cara untuk mengawetkan. Pertama, diberi garam agar tidak terjadi pembusukan kulit. Kedua, direbus dan dibersihkan bulunya sebelum dijemur hingga kering. Ini proses digarami seperti ini berapa lama, Mas? Sampai bisa masak. Oh, dibiarkan sampai bisa dimasak. Ya. Terus nggak dijemur gitu? Tidak langsung bisa loh ini. Nggak diolah. Kalau dijemur itu biar awet ya? Ya. Ini sebenarnya bisa dijemur, cuma saking banyaknya jadi tempatnya makan tempat. Gunakan sarung tangan saat proses pengawetan kulit dengan cara diberi garam. Tujuannya agar tidak terjadi iritasi pada kulit tangan. Proses ini harus dilakukan oleh 2-3 orang karena selembar kulit sapi memiliki bobot yang cukup berat. Selain itu butuh tenaga ekstra untuk menarik kulit sapi dan melumuri bagian dalam kulit menggunakan garam. Kita untuk memenuhi kebutuhan perut orang terutama kerupuk ini rekasannya seperti ini ya. Prosesnya itu tidak sederhana ngolah bikin kerupuk kulit itu. Aduh, harus kerja keras. Membersihkan bulu di kulit sapi yang terlihat mudah membuat saya penasaran. Saya pun mencoba mengerok atau membersihkan bulu kulit sapi dengan cara manual seperti ini. Jadi nggak sembarangan. Iya, hati-hati ya. Ini sebetulnya nggak pakai tenaga aja udah ini ya. Nggak perlu ngotot-ngotot pakai tenaga itu udah apa? Udah terkelupas tuh. Coba emang belum sampai dalam ya. Untuk kulit sapi atau kerbau yang sudah lama disimpan, prosesnya lebih rumit. Kulit sapi harus direndam selama 1 malam menggunakan kapur untuk mempermudah menghilangkan bulunya. Sementara kulit kerbau sebelum direndam dibersihkan bulunya dengan cara dibakar. Kasih apinya itu nggak boleh terlalu lama, nanti gosong. Oh, oh iya. Jadi kalau udah ini bersihnya pakai ini. Setelah bulunya dibakar dan dibersihkan, kulit kerbau direndam selama semalaman. Kulit kerbau kemudian dikerok atau dibersihkan bagian luar dan dipotong-potong untuk proses berikutnya. Baik kulit sapi baru atau telah lama disimpan, ini melalui proses yang sama. Kulit direbus kembali sampai benar-benar empuk. Proses perebusan membutuhkan api yang besar. Selain pakai kayu bakar, api untuk merebus juga menggunakan LPG. Kulit sapi atau kerbau yang masih baru direbus selama 6 jam. Sedangkan untuk kulit sapi yang sudah lama disimpan butuh waktu lebih panjang. Durasi perebusan juga bergantung pada ketebalan kulit. Semakin tebal kulit, waktu perebusan juga semakin lama.
Setelah dipastikan matang dan empuk, kulit sapi dan kerbau kemudian ditiriskan dan diangin-anginkan atau didinginkan seperti ini. Nah, sini ya. Nah, ini bedanya yang baru sama yang Ya, itu yang kan kalau yang sapi basah kan putih. Kalau yang basah itu yang tadi kita olah itu masih baru, itu jadinya kayak gini. Proses mendinginkan kulit juga butuh waktu yang tidak sedikit. Setelah dingin, kondisi kulit sapi atau kerbau mulai mengeras, tidak lembek dan tidak lengket. Berikutnya iris tipis kulit sapi dan kerbau. Proses ini masih menggunakan cara manual, yaitu diiris satu persatu. Saya udah memperhatikan cukup lama cara teknik motongnya. Ini saya bisa berhasil motong ukurannya lebih kecil-kecil. Ini kalau bandingkan sama yang udah terbiasa, beda hasilnya. Nah, ini kalau yang udah biasa hasilnya lebih besar, kalau saya lebih kecil-kecil. Tapi nanti ini dipotong jadi beberapa bagian lagi, jadi nggak masalah. Masih. Rampung diiris, hasil potongan kulit sapi dan kerbau yang tipis diangin-anginkan terlebih dahulu selama sekitar 1 malam sebelum dijemur. Ini tujuannya agar didapat kerupuk rambak berkualitas. Keesokan harinya potongan kulit sapi baru bisa kita jemur. Ini kalau musim habis Idul Adha seperti ini barangnya banyak ya Mas Adit. Banyak sekali, Pak. Jadi kalau yang seperti ini itu diawetkan. Ya, diawetkan. Ini jemurnya butuh berapa hari kalau kayak gini? Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Bisa keringnya. Nanti kalau udah 1 minggu kering bisa disimpan untuk Ya. produksinya sesuai dengan itu. Iya. Kalau yang ini, Kalau yang ini mungkin cukup sehari. oh, Setelah itu dibikin. oh gitu. Kalau ini yang sudah diolah tadi ya. Setelah dijemur, kerupuk mentah digunting satu persatu menjadi potongan kecil agar ukurannya pas saat digoreng. Berikutnya adalah tahap pembumbuan. Campuran garam, bawang putih, dan sedikit gula pasir ditambahkan untuk menghasilkan cita rasa yang asin dan gurih. Menggoreng kerupuk rambak sapi dan kerbau butuh teknik khusus, yaitu 2 kali penggorengan. Tahap pertama, proses di oven. Kerupuk yang sudah dibumbu atau dijemur kering dimasak dalam minyak goreng menggunakan alat khusus. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 8 jam. Proses produksinya memang berat. Sampai menggunakan ini apa? Katrol buat ngangkat-ngangkat ini. Udah tambah kering ya. Ini gorengnya nggak berapa lama, 8 jam, berapa? 10 jam malah. Iya ya? Ya, 10 jam. 8 jam. 8 jam, 10 jam. Mau coba, Bang? Iya, ya udah bareng aja. Oh, bareng. Berat 75 kilo. Oh, 75 Ya. kilo. Setelah melalui proses yang panjang, kerupuk rambak siap memasuki tahap penggorengan akhir. Namun sebelumnya, sisa minyak dari proses penggorengan pertama harus dikurangi terlebih dahulu menggunakan mesin spinner. Proses menggoreng kerupuk rambak berlangsung cepat, hanya perlu 1 atau 2 menit. Untuk itu, agar tidak gosong, ada teknik khususnya untuk menggoreng seperti ini. Soalnya takut kosong kan. Oh iya ya. Berat. Berat ya. Tuh, langsung mekar ya. Cepat ini gorengnya. Tapi harus gerak terus ini biar nggak kosong. Setiap hari, produksi rambak bisa menggoreng 125 kg rambak sapi dan kerbau. Bahkan pada hari libur bisa mencapai 200 kg. Rambak selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik besar sebelum nantinya dikemas dalam plastik berukuran lebih kecil. Ini kita udah sampai ke bagian akhir masak dari proses awal tadi. Iya. Emang prosesnya panjang banget ya? Panjang sekali. Pokoknya kalau musim, misalkan ini kan musim kemarau, Iya. jadi prosesnya bisa sampai digoreng itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari. 10 hari Iya, baru bisa iya. jadi seperti Iya, ini nih, sampai kalau jadi nanti kerupuk musim semua. hujan, bisa 1 bulan baru dia nyampe sini. Gitu. Rambak kulit kerbau menjadi kerupuk yang paling diminati. Rambak kulit kerbau dibanderol Rp38.000 per 100 gram dan Rp73 hingga Rp75.000 per 250 gram. Sementara rambak sapi dijual Rp39.000 per 100 gramnya. Ya
Ini ada apa aja sih Mbak kerupuk ini? Kalau kerupuk itu ada rambak kerbau. Ini rambak apa? Iya, rambak kerbau. Ini potongannya dadu atau kotak-kotak. Oh, terus Terus ada juga kulit sapi segar. kulit sapi segar. Terus ada lagi sapi. Oh. Ini yang coba yang kerbau itu. Terus ini rambak yang Sapi segar. sapi segar. Ini yang besar-besar. Ini yang apa? Kerbau. Oh, yang kerbau. Iya. Bedanya apa ya? Kayak hampir sama ya? Tapi sama ini kulitnya hampir sama. Tapi kalau ini kulit sapi. Oh, cuma rasanya mungkin ya beda ya. Tuh, terus ada lagi ini kelongkopan. Oh, kelongkopan itu apa? Kulit luarnya kulit kerbau. Oh, Hitam-hitam. kulit luarnya kulit kerbau ini. Kalau lagi musim libur ini mau ke kasir antrinya panjang banget ya gitu. Pokoknya kalau ke Tulungagung ini salah satu yang khas dari Tulungagung adalah kerupuk rambak kerbau atau sapi. Robi Sofwan Amin, Prabowo Kusarto, ya Tulungagung, Jawa Timur. Wandri.